untuk masuk mendengarkan firman Tuhan di hari Natal, hari kedua ini. Tuhan, kami boleh berterima kasih karena kami boleh disempatkan berkumpul lagi, menguduskan Sabat malam ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan sebentar Tuhan menguatkan kami semua, menegur hamba sebagai pembawa firman, menguatkan hamba terus menegur jemaat Tuhan, menguatkan jemaat-Mu supaya tatkala jemaat-Mu pulang dari tempat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong, dan terjadilah itu sesuai firman, sesuai iman-Mu masing-masing. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Natal 2021. Dan terima kasih karena kita masih tetap bersama. Sebelum saya masuk dalam firman, saya sudah berpikir untuk tanggal 21, 22, 23 itu hanya Tante Eda yang boleh ikut pakai Zoom, ya. Yang lain tidak ada permisi, karena saya mau serius dalam melayani. 2022 kita akan punya cabang 3, ya. Januari start kalender, jadi negara, sama nanti kalau jadi di daerah Babelan sana. Jadi kita harus atur sistem laporan keuangan, semuanya mestinya tadi simpang siur. Saya tidak ada kepentingan sama keuangan gereja, tapi saya kepentingan supaya keuangan gereja itu bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang penting buat saya. Jadi raker itu penting. Terus bagaimana saya juga akan merekrut 2 pekerja nanti, ya, untuk bantuan kita. Saya bilang sama pendengar ini, saya yang bisa bawa mobil karena saya di Tuhan kita sudah ada mobil inventaris gereja yang akan lagi pasang merek eventnya, ya. Nanti dalam waktu dekat kita akan tambah orang lagi, riset. Diam-diam saya sama dia sama kita akan serius melayani. Terus saya akan bikin schedule selama 1 tahun. Kalau pemain musik memang itu nggak ada, tapi WL saya akan bikin schedule nanti supaya tidak berubah. Ada WL sih, ada Bululu, ada Stella, yang saya akan bikin agenda. Kan sekarang bisa naik pangkat nih. Singer juga saya akan bikin schedule supaya orang bisa ngatur jadwalnya, ya kan? Oh saya nanti itu pun nanti akan mau. Jadi kita akan bikin gereja ini makin hari makin benar. Terus ada, tapi kalau kita ada pakai Zoom, saya minta Pak Indra sama Ibu Vera mesti ikut mewakili kemandoran ya saya. Itu supaya keluar. Jadi kita mau serius mulai 2022, dan saya mau bikin peraturan yang harus kita sepakati semua. Deal, aturan main, terus kita tetap akan offline, tapi tidak akan tinggalkan online. Saya nggak bawa karena saya dan alamat gereja akan pindah. Kebetulan puji Tuhan saya ada apartemen yang saya bikin berubah jadi alamat gereja untuk podcast di situ semua. Jadi kita akan tetap main online di situ. Dan kan perlu domisili yang tetap untuk buka rekening di bank. Saya share sama saya, ya kan? Jadi perlu alamat yang tetap. Nah kebetulan kalau di apartemen saya itu kan hak milik, jadi kita bisa pakai buat alamat tetap. Terus kita akan punya donatur tetap. Kita sudah ada kemampuan kita menggalang dana. Waktu acara kemarin kan cuma 1 minggu kita bisa kumpulin 40 juta. Berarti teman-teman saya pengusaha itu masih percaya kalau saya tanda tangan berbeda. Makanya saya punya rencana 2020 kita bukan bikin cari gedung sendiri. Kita bikin acara macam-macam untuk galang dana. Jadi saya minta saya lagi semua diangkat, pendeta, imam musik,
ikut raker ini. Nggak usah nggak ada bayar-bayaran. Bawa badan aja sama maju di sana. Kata Ibu Lidia kemarin, di zamannya Pak Yopi semua suruh patungan. Zaman Pak Yopi itu mungkin dulu, tapi sekarang kita mau coba. Tuhan itu kaya. Terima beres, duduk manis, yang penting serius rakernya. Karena kita mesti ada aturan main. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan sosialisasikan ADART dari sinode yang baru untuk gereja lokal. Jadi majelis semua harus tahu ada apa di ADART saya udah minta sama majelis itu. Jadi kita akan tahu, oh gereja harus begini. Ada ketentuan-ketentuan yang, karena kita ada di sinode yang bukan sinode seperti yang zaman dulu. Sinode kita sinode yang di urutan PGI itu kalau masalah 42, ya kan? 42 ya? 36. Jadi kita sinode yang punya aturan main. Dan saya dapat pesan dari ketua sinode, saya disuruh kasih misi untuk mengembangkan gereja lokal di Jakarta, di kota-kota. Jadi target saya Jabodetabek harus buka cabang sebanyak-banyaknya. Dari mana? Saya bicara. Saya kan masih di marketplace. Orang-orang marketplace mengenal apa artinya akuisisi perusahaan. Yang di Klaten itu saya akuisisi. Kenapa dia mau? Dia sudah berpuluh-puluh tahun di media yang lama hanya di PDP terus, pendeta pembantu. Kalau di GBI pendeta depan pintu, ya kan? Cuma jadi asal. Jadi dia mau pindah. Terus yang di Cipinang sudah kita lakukan beberapa kali ibadah pariwisata kan? Sama. Curhat dari pimpinan sana kan apa? 10 tahun dia nggak ada jadi pendeta, ya kan? 10 tahun dia melayani. Nah, sama kita, saya bilang setahun lu capai target, saya kasih target tuh harus berapa kepala keluarga, tambahin lagi. Dia bilang sanggup 100 kepala keluarga, gua jadi pendeta lu. Gitu. Jadi saya pakai model bisnis aja deh, karena harus begitu. Jadi saya mau minta tolong itu raker serius. Cukup Tante Eda yang pakai jub. Nggak ada tiba-tiba susulan japri saya, Pak Kepala saya mau pakai jub, nggak ada. Saya nggak mau main-main lagi pelayannya, karena sekian tahun event gitu-gitu aja ya kan. Sekarang kita udah punya ya anak-anak youth udah mulai berkembang, ya masa kita gini-gini aja. Nggak mau saya. Saya kalau Lilis tahu saya pelayanan udah lama sekali Lilis ya. Lilis pernah jadi youth saya, anak sekolah minggunya pukul. Nih, anak sekolah minggu saya. Saya kalau pelayanan, kepala saya perlu dibawa jungkir balik. Karena saya diselamatkan Tuhan sama dengan kesaksian Bung Akti. Ya, saya dari background yang sama. Saya juga pernah deg-degan seperti dia. Saya punya penyakit seperti itu nggak? Waktu saya tes medical check-up di bank, saya dulu pernah jadi OCBC Bank, ya. Deg-degan saya waktu tes medis. Dan puji Tuhan saya nggak ada masalah apa-apa. Kalau nggak saya udah nggak bisa jadi bank. Terus saya berkarir serius, Tuhan berkati karir saya. Yang satu perusahaan yang saya kembangin sekarang udah 7 perusahaannya. Terus saya mau main-main sama Tuhan, nggak mau saya. Yosua banyak bantu saya di tempat-tempat itu. Jadi Yosua tahu tuh. Jadi sekarang saya mulai serius. Yang nggak serius, udah bukan saatnya. Karena ketika Tuhan datang menegur engkau, wah. Saya dulu juga pernah sama. Saya udah pelayanan di anak narkoba. Saya dulu tim BNN dulu saya. Tapi saya jatuh lagi. Dan Tuhan ambil semuanya, ya kan? Saya dulu kan, saya bilang, saya kerja pertama kali waktu saya sembuh, jagain ruko, tukang jaga malam saya. Saya mau pulang ke rumah ibu saya, malu saya. Tapi Tuhan angkat saya punya hidup pelan-pelan. Jadi saya nggak mau bicara sama Tuhan. Saya serius dengan Tuhan saya. Jadi kalau kita raker, ya tolong raker semuanya.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya nggak mau ada Jafri lagi. Pak Kepala, saya juga ada rasanya. Saya udah nggak minta apa-apa, mobil saya siapin, uang tiket kereta saya siapin, nggak ada urusan. Cuma Tante Eda, karena saya tahu Tante Eda harus jagain Om. Itu aja saya kasih pengumuman. Jadi jangan harap saya layani kalau yang orang apa. Dan saya tetap jaga prokes, tempatnya bagus, nyaman, ya kan? Dan kita cuma terakhir 1 hari Sabtu, berangkat Jumat sore, 1 hari Sabtu. Terus kita akan bagi job desk juga buat semua apa yang di majelis-majelis. Terus saya dapatin semua tuh tiap malam dan saya akan punya konsep pelayanan. Bukan lagi kita bicara cari jiwa, nggak mau saya. Tapi kita punya gereja pengembangan iman istilahnya. Jadi orang-orang dikembangkan. Saya lihat beberapa gereja itu berhasil. Jadi nggak perlu kita mencari jiwa kemana-mana. Yang sudah ada kita bikin iman itu semakin kuat. Nanti dengan sendirinya dia akan cari jiwa. Amin. Jadi kalau ketemu orang, gereja gue, nggak mau saya. Sesama pendeta dilarang selalu mendahului. Itu prinsip. Tapi begitu kita sudah kuat imannya, kita akan menjadi saksi. Dan orang akan lihat, oh dia hidupnya benar. Apa ada buah-buah? Saya di sini tahu lah perkembangan semua teman-teman semua di sini. Ya, saya tahu Pak Indas dari membawa usaha. Ibu Lydia lagi urusan ini, Tante Eda bisnis juga. Saya tahu juga Stella bagaimana dia dari Yud sini kan. Saya tahu banget. Jadi saya tahu kita serius. Nah, mari kita bikin lebih serius. Ada Pak Thomas juga nih yang udah mulai semangat. Jadi kita banyak buka baru lah sekarang. Dan saya jujur lagi pusing dari tadi. Sekali berdoa. Kita nih kan nanti ada ibadah raya sebulan sekali. Saya pusing di tempatnya. Kalau ibadah raya bagaimana? Yang dari Cipinang datang, yang dari sana datang. Wah ini problem di tempatnya. Lagi pusing saya, lagi dulu. Tapi saya pusing saya nanti mau diskusi sama Pak Indra. Biar pusing itu saya bagi Pak Indra aja. Jangan saya pusing sendiri. Sama ketika saya rapat persiapan terakhir tuh saya bertiga terus sama Lili, pendeta Lydia. Kita atur apa yang kita mau bahas semuanya. Nah, itu pemahaman saya. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kemarin dengan kelahirannya kita diselamatkan. Saya angkat tema hari ini, kelahiran Yesus membawa kepastian. Kelahiran Yesus membawa kepastian buat kita. Amin. Kepastian. Dari mana kepastiannya? Nanti kita akan baca. Dan kita akan buka di dalam Lukas 1 ayat 35 dan 37. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ini Elisabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dan kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita lihat ayat itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan ada kepastian buat orang yang serius mau tinggal dalam rancangan Dia. Bukan kata-kata melayani, yang mau tinggal dalam rancangan Dia. Artinya apa? Yang mau hidup sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Oh, saya punya masalah. Enggak, saya juga punya masalah. Tadi saya bawa mobil kemari, saya galau. Biasa saya kemari ke daerah ini didampingi sama seseorang, ya kan? Tapi seseorang itu sudah apa? Sudah nggak tahu mana, ya kan?
Sejak dia keluar dari tahun lalu sudah ada gejala-gejala, ya. Ini saya bersaksi dikit lah, bagaimana Tuhan kuatkan saya. Dia keluar dari grup gereja, udah. Jadi saya perlu jelaskan kenapa? Karena setelah dia mengikuti saya punya iman, dia tidak pernah nyaman dengan imannya saya, Pak. Dan waktu saya menghadap papinya untuk mau bereskan tahun ini, mau dieksekusi tahun ini, papinya nggak setuju. Dia ikut saya. Okay. Jadi itu yang terjadi. Galau 7 tahun, ya kan? Tapi saya gembala sidang, masa gembala sidang galau beban jemaatnya? Ini kan lucu kan? Cuma saya sempat sepi juga dari, iya ya. Biasa ke arah sini ada yang nemenin. Sekarang nggak ada. Ya. Saya bukan kasarnya takut tidak laku lagi. Tuhan saya tuh banyak menyediakan mungkin kehidupan yang lebih baik buat orang berharap. Tapi namanya manusia ya. Jadi kalau saya bilang saya bergumul terus, tapi saya harus lakukan, saya punya tugas. Saya hosting jemaat pakai Japri sering saya, apalagi Alfi sering TikTok sama saya Japri-Japrian. Jadi saya tetap fokus dalam pelayanan. Waduh, galonya bukan galau-galau lagi. Kasarnya semua yang saya pakai belinya bareng-bareng. Ya kan ikat ya kan? Ini bukan kita alay nih ya. Ini bukan alay nih. Ya waktu beli baju ini bareng-bareng dia. Saya aduh, kan begitu. Bukan sosok alay lah, tapi manusia, ya kan? Kita juga punya hati kan? Hamba Tuhan juga bukan gak ada hatinya, apalagi pendeta. Terakhir di Japri, tiba-tiba pop up. Kan saya ada panggilan mesra sama dia kan. Yang mau nggak? Mau bicara ya, ikut masuk ke sana, ya kan? Paham dong artinya? Yang beberapa bego deh. Saya bilang, waduh, saya ini pendeta bener-beneran. Sekolah saya di kampus teologi yang orang-orang juga tahu kan, teman saya banyak. Kalau saya begitu, mungkin di tempat sana saya jadi populer. Tapi yang pertama mami saya pingsan, ya kan? Mami saya itu doain saya jungkir balik bertahun-tahun supaya sembuh dari narkoba, terus jadi pendeta, ya kan? Terus saya kesana. Itu satu, mami saya bisa stroke, nggak bisa kamu bangun di tempat itu. Mami saya itu pendeta GPDI, ya kan? Yang berikutnya itu satu BK itu pasti kacau, saya bilang. Langsung gosip, dia sih keluar dari GBI, ya kan? Saya ini dulu pengurus Departemen Youth dan Pemuda dan Anak GBI Wakil 2 di seluruh DKI, tanya rilis Wakil 2. Jadi sampai sekarang tuh teman-teman saya tuh masih pendeta-pendeta. Terus tiba-tiba keluar gosip, waduh, itu sisi bro, udah benar-benar di GBI, akhirnya apa? GKS salah-salahin kan gitu. Jadi saya juga punya masalah, tapi saya mau serius melayani, karena saya tahu Yesus itu membawa kepastian buat kita. Waduh, kalau saya cerita, saya banyak sekali pasti yang Tuhan berikan kepada saya dalam hidup ini. Tekun aja kok datang tiap hari kesini melayani, pasti Tuhan tolong hidup kita. Nah, kepastian buat manusia apa yang pertama? Terlepas dari dosa, kutuk, penghakiman, dan apa? Apa lagi? Dosa keturunan. Dosa keturunan dengan mati Yesus kita sudah dilepaskan. Amin. Keturunan ya. Tapi Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus jaga nih ke depannya.
Jangan salah arti nih. Udah dilepaskan malah nggak begitu. Apa itu kepastian dari Tuhan? Yesaya 41 ayat 10. Saya nggak lama-lama, tenang aja, karena saya tahu tadi kesaksian banyak, tapi bagus kesaksian hari ini, ya kan? Lama juga nggak tahu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini kepastian. Yang pertama apa? Kepastian apa? Jangan takut. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Kadang-kadang kita bimbang ada pergumulan. Tuhan bilang jangan bimbang. Sebab apa? Aku Allahmu. Kalau engkau khawatir bimbang, engkau berdosa kalau saya. Kenapa? Engkau ada dalam pegangan tangan atau pelukan tangan atau dekapan pelukan dari Tuhan. Allah yang maha dahsyat yang memiliki jagat raya dan tata suryanya. Ngapain yang takut? Aku akan meneguhkan. Artinya semua yang engkau bimbang itu, pergumulanmu, aku akan teguhkan. Bahkan akan menolong engkau, bahkan dia akan tolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Amin. Waduh, di mana ada Tuhan seperti ini? Amin. Di mana nggak ada? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Waduh, saya waktu belajar Itali kemarin, saya sampai nangis-nangis sama Tuhan. Oh Jesus, saya tahu betul dahsyat. Aku akan membawa engkau memenangkan dan membawa kemenangan. Kalau mau tahu kemenangan saya dengan Tuhan apa aja, traktir saya minum Starbucks. Oke? Pas ceritanya. Karena murah kalau Starbucks. Saya kalau bisnis nih, kalau saya punya investor udah ngajak saya ke Starbucks, saya bilang, wah parah nih orang ini, suruh bayar masing-masing nih kan. Saya balikin aja, bro, gue ajak aja lu, mana? Saya ajak teman yang enak. Masa kita bicara angka-angka besar ke Starbucks kan? Tuhan saya kaya, amin. Saya bukan kaya. Saya berani bilang ke Ibu Lydia dan Lilis, saya melayani Tuhan dengan keterbatasan kekurangan saya, amin. Tapi saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang dulu yang udah gak sama saya, dia sering marah-marahin saya gini. Yang lu apa-apa buat Tuhan, apa-apa buat Tuhan. Saya bilang gini, nah ya Tuhan beginilah kalau tidak seiman, ya kan? Kan gitu kan? Tapi udah saya masuk, saya terangin ke dia. Saya dari kecil dilatih mami saya untuk selalu buat Tuhan. Siapa yang pernah tahu GPD? Waduh, GPD itu kasarnya begini nih. Om saya udah dari GPD ya, ini saya pikir. Dia ke ruko depan jalan dia begini. Dalam nama Yesus, ruko ini jadi tempat ibadah saya. Begitu saking dahsyatnya tuh orang GPD ini. Tapi kalau saya nggak mungkin begitu. Saya udah sekolah teologi, bukan begitu cara-cara melakukannya. Saya begini di pita kiri. Dalam nama itu nggak bisa punya orang lain. Kan gitu. Jadi, waduh, saya tahu bagaimana Tuhan itu bekerja dari saya masih kecil, merendah hidup saya. Saya adalah anak yang sangat baik waktu sekolah minggu, nonton film aja TV nggak boleh sama mami saya, itu dosa katanya. Ya kan? Di rumah saya nggak ada TV. Saya kalau pergi ke bioskop, kalau bilang ini, pergi bioskop mana? Mami saya kan orang Nado, dia pengen ngomong kan, Roh Kudus tinggalin di depan pintu bioskop. Jadi saya takut. Ya benar. Satu
saat saya punya teman ingat dari SMP nih ya. Jadi saya pertama kali nonton bioskop itu, saya ingat tuh film kungfu, ya kan? Bioskop, dan teman saya ngajak dasar iblis ada di mana-mana kan? Dia bilang gini, ini teman sekolah juga bilang, lu udah pernah nonton? Aduh, gua buru-buru bioskop, gua gak tahu dalamnya apa. Kata mami saya bioskop tuh kelap-kelip dalam gitu. Akhirnya saya ikut. Pertama kali kaget saya waktu di darah Yesus. Saya diajar darah Yesus dari kecil. Menengking itu sudah ke tradisi GPDI. Tonton. Wih, iblis mulai bekerja kali. Wah, enak juga bioskopnya. Mulai minggu berikut saya nonton lagi. Aduh. Tapi saya tuh diri saya anak manis dulu. Tapi ketika iblis tempat saya, ya udah, saya hidup jauh dari Tuhan. Saya hidup jadi pemakai. Saya pikir ini perlu bisnis. Saya orang kan bisnismen. Jadi saya jadi bandar jualan. Saya supply ke kafe-kafe, belum bisa. Itu. Makanya saya bisa pakai jangka panjang karena saya jualan. Tapi ketika Tuhan jamah saya nangis-nangis jungkir balik. That's why saya tahu bagaimana Tuhan meneguhkan iman kita dan meneguhkan pelayanan dan meneguhkan panggilanmu. Amin. Panggilan itu bukan cuma untuk majelis, semua jemaat ada panggilan. Engkau dipanggil berdasarkan talentamu masing-masing. Dan Tuhan akan memegang tangan kita selalu. Jadi apa pergumulan jemaat sekarang? Apa yang kita takutkan? Tuhan memegang tangan kanan, tangannya memegang kita. Dan itu adalah kepastian. Amin. 2022, sebentar lagi kita tinggalkan beberapa hari yang tahun berjalan, ada kepastian. Orang bilang begini, saya di kantor pun begini orangnya. Lili sudah berapa kali ketemu sama tim saya. Saya ini orangnya penuh optimis kalau kerja. 2022 katanya belum begitu bagus properti. Saya bilangin bangun. Jualan juga 2021 lumayan, tiap bulan kita satu lokasi 7 unit gitu. 2022 doain karena kita mengembangkan Imaja, ya, 158 hektar. Kata owner saya, duitnya dari mana? Iskir, buat duit tenang. Saya punya iman sebesar biji sawit, tapi bisa memindahkan gunung. Karena saya tahu saya bekerja untuk kebutuhan sekunder saya. Amin. Apa kebutuhan? Yesus saya. Dia bukan primer buat saya, dia sekunder. Jadi saya akan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita buka dalam Mazmur 54 ayat 4. Mazmur 54 ayat 4. Ini lebih indah lagi. Oh, dari Tuhan? Iya benar. Benar ya? Beda dia kalau yang di sini. Oh gitu ya? Oh. Ada tulisannya di depan. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Amin. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Amin. Artinya apa? Mazmur Daud aja mengatakan, ya Allah, berikan
telingamu kepada pergumulanku. Amin. Ada kepastian nggak kalau kita berteriak kepada Tuhan? Ada. Amin. Ada. Coba kita ayat ketiganya, ayat terakhir. Ya Allah, Pak. Ya Allah, selamatkanlah aku. Amin. Karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Amin. Tuhan yang perkasa itu, yang kita sembah, yang kita peringati hari kelahiran kemarin, adalah Allah yang perkasa, yang mampu memberikan kepastian buat semua pergumulan hidup orang yang ada di dalam rancangan Tuhan. Apa itu dalam rancangan Tuhan? Ada dalam ketetapan firman Tuhan. Apa itu ketetapan firman Tuhan? Menjadi pelaku akan firman Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Dia akan menolong kita pada waktunya. Amin. Yang ketiga, Amsal 3 ayat 5-6. Kita nggak usah banyak-banyak, yang penting camkan firman Tuhan. Ini saya diberkati sekali waktu saya pelajari ini untuk saya khotbah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat ya, kalau kau akan melihat pertolongan Tuhan, engkau harus percaya dengan segenap hati. Artinya apa? Percaya full, berharap segenap hati, bergantung kepada Dia, maka Tuhan akan menolong. Kalau kau tidak segenap hati, engkau masih tanya orang pintar, ya kan? Engkau masih kedukun, engkau masih berharap kepintaranmu, kecerdasanmu. Tuhan tidak akan. Oh, lu lebih pintar kok, kan gitu. Tidak akan Tuhan tolong. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tadi saya katakan, jangan kita merasa, oh saya sudah kuliah, saya sarjana, oh saya punya network banyak, oh saya punya teman bisnis banyak, oh saya punya saudara orang kaya. Gak ada. Akhirnya kita akan kecewa kepada Tuhan karena kepada orang. Pada orang kita kecewa dan kita kecewa pada Tuhan karena kita mengandalkan manusia. Wahai bagi orang yang mengandalkan manusia, Allah paling murka. Tapi percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Percaya. Waktu saya, ini saya kasih kesaksian. Waktu saya sudah bosan kerja di bank, ya. Terus saya resign, direktur akhirnya bilang, mau kemana kamu Iskia? Saya mau pindah untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi apa? Saya jadi direktur. Dia ketawain saya. Benar. Teman saya nama Bambang, 6 bulan yang lalu dia traktir saya. Karena kita sama-sama masuk di Bank Mega. Waktu ngomong-ngomong di ruang Makasih, dia bilang, lu berapa lama lu kerja di sini? Gue gak mau lama-lama. Gue mau jadi direktur. Indah. Dia dalam hati ini dan cerita, Hizkia gila. Benar ini. Ke 6 bulan dia traktir saya dan dia pengakuan dosa. Bro, gue mau ajak lu ketemuan bro. Karena dia lihat kan di media sosial saya punya apa berita-berita saya jadi apa sekarang kan gitu kan. Kalau kamu saya subscribe saya punya YouTube channel. Namanya apa? Peserta. Terus saya ketemuin Bambang, dia Katolik. Gue minta maaf sama lu bro. Gue pernah menghina lu cerita orang. Hizkia tuh gila, mau jadi direktur di mana? Sama waktu saya. Jadi orang tuh gak percaya, tapi saya punya iman sebesar Israel. Waktu saya baru lulus SMA saya jadi satpam di Pasar Budak Pulau Mas. Ini saya sering lagi nih tiap malam jadi jaga malam. Karena saya mau jadi apa? Ya kan? Satu saat Pak Manase dia bilang ini,
Lu mau jadi apa, Bos? Kata dia gini, saya menjadi orang pintar, Pak. Saya akan kuliah setinggi-tingginya. Dia bilang gini, sekian lu orang gila lu. Udah tiap malam lu jaga bareng gua. Lu mau sekolah di mana lagi gitu. Didikan mami saya Pantai Kosta keras. Saya lahir anak sekolah minggu Pantai Kosta. Amin. Saya punya iman besar sekali untuk Tuhan saya. Dan itu terjadi. Ya kan? Terjadi. Saya jadi direksi di 2 guru besar sekarang. Terjadi. Jadi apa? Segenap hatimu. Jangan kita udah percaya kita masih dapat. Aduh, Tuhan tolong gak sih? Tuhan itu perlu orang yang konsisten beriman kepada Dia. Amin. Konsisten. Sekali beriman, tetap beriman. Sekali, ini saya mau bicara sama orang yang masih muda-muda nih, punya iman dan dasar sama Tuhan. Sekali beriman, tetap beriman dengan senang hati. Dan jangan bilang, saya dulu masih belagu-belagu juga, akan gue pinter nih, gue lulus IP-nya tinggi sekali. Ternyata gak jadi apa-apa. Tapi ketika saya tiap malam nangis di bangku Tuhan, ini saya kasih tahu nih, saya udah hidup nih. Saya sambil bersaksi aja deh ya. Saya berdoa, Tuhan tolong saya berdoa ya. Sama juga ketika saya menangis pelayanan event ya. Saya nangis pelayanan event, cuman gini-gini aja. Saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat Tuhan untuk jadi kerja ini makin besar. Dan Tuhan mulai kasih satu-satu. Nih, istilah, nih. Memang saya ditaruh di given sama Pak Yopi nggak jadi beban, cuma mau nampak doang. Kalau saya mau nampak doang, saya tetap di GBI. Saya tiap hari dipanggil udah khotbah kemana-mana, ya kan? Di khotbah di hotel, yang saya berdiri aja saya nggak bisa lihat muka orang-orang karena banyak banget. Nih. Yang PK-nya gede. Sini, mana? Sini karena cinta Tuhan. Amin. Dan saya nggak memang dari dulu tanya diri saya pernah pegang ini, saya pernah kutak-kutik keuangan. Nggak pernah saya. Ini puput anak suami saya dulu di GBI. Pernah saya kutak-kutik keuangan? Nggak pernah. Karena saya tahu saya hanya mau melayani untuk Tuhan. Semua yang saya peroleh, saya mau berikan untuk Tuhan. Ya. Ini saya cinta orang biasa, memang saya sedikit sedeng saya. Benar. Kemarin saya masih berpikir, Tuhan kapan ya saya jadi konglomerat? Benar. Orang gila saya. Ya. Saya masih pikir, saya pengen jadi konglomerat Tuhan. Minimal sebelum Engkau panggil saya Tuhan, saya punya perusahaan yang besar yang sudah saya IPO-in. Sekarang saya IPO itu punya orang kan? Ayo Yosua kalau saya punya orang, saya mau punya saya sendiri. Biar saya karena kenapa saya begitu pede? Karena Tuhan saya itu Tuhan yang membuat bumi ini, amin. Saya kemarin baru berdoa sama Tuhan. Kan namanya orang kan mulai refleksi dong, ya kan? Makin hari makin bertumbuh dalam iman dong, ya. Tuhan tolong Tuhan. Saya ingin pelayanan ini berkembang Tuhan. Tapi kasih satu kesempatan Tuhan. Saya menjadi konglomerat. Gitu. Dengar ya, nih. Saya akan jungkir balik dengan Tuhan saya untuk jadi itu. Kok bisa? Aduh, Pak Indra, Tuhan Pak Indra itu dahsyat sekali. Di saat masa pandemi ini, diri kerjanya makin mantap, ya kan? Makanya saya suka cari apa-apa di marketplace, jadi enak. Sekarang makin maju kan? Nah, pandemi, ya kan? Santai dah, bisnis lancar. Pak Indra,
Bus never. Nah, pandemi orang udah jungkir balik, kita masih mau berjemaah kasih nih kan? Enak gak makanan? Jadi saya mau kita mulai berpikir one of unity mind, oke? Satu kesatuan. Kasarnya gini, kalau kita berbuat yang terbaik buat Tuhan kita, yang terbaik pasti Tuhan berbuat yang terbaik juga buat kehidupan kita, kehidupan saudara, kehidupan orang kita, kehidupan seluruh keluarga kita. Tuhan akan perbaiki, Tuhan akan angkat, Engkau akan semakin naik, bukan turun. Engkau akan lihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Bu Christine, tadi kita kan udah mau skripsi kan? Gimana? UI kan? Pak Armstrong main musik kurang apa tuh? Pasti mati-matian buat Tuhan Pak Armstrong. Lihat itu. Jadi saya mau bawa jemaat giver itu jemaat yang 2022, jemaat yang ada bukan lagi kasarnya kita cari jiwa, tapi jiwa datang kepada kita karena dia melihat karakter kita, karena dia lihat kita menjadi orang terang, karena dia lihat kita baik masalah-masalah. Amin. Amin. Gitu. Jadi kita nggak perlu cari jiwa, biar jiwa yang datang sendiri. Tadi pagi saya cari sarapan. Saya ketemu satu orang yang ikut ibadah Natal sini kemana orang, ya kan? Saya duduk di situ, dia kaget. Aduh Bapak, kenapa begitu? Saya duduk cita-cita punya tempat ibadah yang, karena saya punya prinsip sesama pendeta nggak boleh tarik-tarik jiwa. Itu prinsip saya. Oh enggak, kalau itu ikut ibadah. Ya saya lagi kerja sekarang. Nanti kalau nggak kerja ikut ibadah. Dapat langsung kasih nomor HP. Bentar lagi saya masuk di grup jemaat. Mau jadi jemaat saya nggak? Mau Bapak? Gitu. Kok saya cari-cari, Tuhan kirim sendiri. Satu orang datang di sini, 1000 malaikat bersuka cita. Amen. Saya tidak perlu jemaat yang ratusan, saya perlu jemaat yang berkualitas, supaya jadi terang di mana-mana, memberkati banyak orang. Amen. Itu yang saya mau saya berdoa, saya tiap hari berdoa. Karena saya melihat event ini, saya review ya, dari Hotel Menteng, ya kan? Saya cerita sama diri kita berdoa pada kali jalan supaya tahun depan kita punya tempat sendiri. Saya capek jadi bangsa Israel, pengembara di mana-mana, pindah tempat, lalu terus kita senang-senang aja jadi jemaatnya, ya kan? Saya nggak mau lagi begitu. Cukup 40 tahun bangsa Israel mengembara, ya kan? Kita harus berpikirkan tahun depan kita cari dana, kita memberkati tempat kita sendiri, kita beli. Kemarin saya sudah dapat ini tapi masih jauh, ya kan? Di Bintaro, dekat sama Stella sama Tebu Evi. Yang lain makin jauh nih. Saya lagi berdoa lagi itu ruko sudah mau rubuh, ya kan? 2 lantai kan nggak terlalu mahal, ya kita benahin kan? Kalau kita cari tempat yang murah pun nggak apa-apa. Yang penting kita ada tempat sendiri. Aku lihat dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Akui dia di mana-mana. Akui Tuhan. Akui Engkau Allah Maha besar. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Dan saya mau katakan, tadi kita sudah berdoa, kita percaya, ya. Tadi saya udah isi tuh poin 1-3. Kita sudah, dan saya mau kasih ayat kuncinya. Kembali ke Lukas 1 ayat 38. Ini bau dasar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dasar. Kata Maria, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu mereka itu meninggalkan dia.
Sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan, kita adalah anak Allah. Jadilah kepastian hidup kita semakin baik karena aku adalah hamba Tuhan. Amin. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Percaya kepastian? Percaya 2022 ada kepastian? Kita, ini saya bocorin dikit. Setelah kita bicara ADRT dan hal lain. Pada tadi sama saya, kita sudah punya satu konsep baru juga. Ya, kita akan mengembangkan beberapa usaha kecil-kecilan, ya. Karena kawan saya di GBI itu berhasil seperti itu. Dia tidak pernah mengandalkan uang dari gereja, tapi usaha itu yang memberkati kejadian. Dan itu kita akan lakukan di raker nanti. Karena ini perlu melibatkan majelis dan tempat-tempat dari jemaat yang mau ikutan. Jadi saya sekali katakan, kenapa kita berpikir terus? Melayani terus Tuhan, terus berpikir terus. Pikir Tuhan. Kita jangan pasrah, nggak maju-maju di pelayanan, nggak mau saya. Kita harus pikir terus mau bagaimana di pelayanan. Dan saya membutuhkan jemaat given ini, terutama yang ada di wilayah Pameran dan Kemandoran, untuk menjadi penopang misi gereja. Gak ada yang amin. Apa yang kata lu deh, kata gitu. Ini ada dua, nggak amin gara-gara terpesona banget, oh begitu besar, atau apa kata lu aja deh, total lain gue ubah dari gereja, gitu. Nggak, saya mau kasih tahu benar, kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan akan serius dengan kita. Itu yang penting. Kalau kita serius berperkara dengan Tuhan, Dia akan serius berperkara dengan kita. Tapi kalau kita main-main nanti ya, Tuhan begini. Oh, sama. Hizkia, bisa anak go to hell, gitu ada Tuhan. Benar. Yang masih muda-muda, gantungkan cita-citamu setinggi langit, ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya tanya sama Tuhan, Put dari mana? Apa BSI ya? Saya suka cita, karena Puput itu dari kecil, dari sekolah minggu ini saya tahu. Saya adalah gembala yang setiap 1 bulan sekali saya minta khotbah di sekolah minggu. Tanya mereka. Saya bilang, jadwalin gua sebulan sekali gua khotbah di sekolah minggu. Karena apa? Saya mau dekat dengan anak-anak sekolah minggu saya. Kok di event gak ada? Baru mulai sekarang ada anak sekolah minggunya. Gak ada. Bagaimana gua mau khotbah? Begitu. Tapi kita udah mulai siapin di sekolah minggunya, udah anak. Nah, nanti Stella punya momongan anak sekolah minggu kan? Gitu. Pak Kepala kan kalau punya anak sekolah minggu kita berdoa aja lah kalau begitu. Tapi kadang-kadang buat saya ada hikmahnya. Mungkin dengan masalah-masalah yang hadapi, saya makin lebih fokus berpikir buat Tuhan. Ya, karena kalau ada yang hambat-hambat kan repot juga. Jadi percaya Tuhan kita dahsyat? Kurang semua. Percaya? Amin. Tuhan itu dahsyat. Tuh. Saya nggak bisa cerita nih. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, tadi Dia akan fokus dengan kita. Dan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Itu artinya mulai hari ini jangan pernah engkau berpikir ada masalah dalam hidupmu. Amin. Amin. Amin dong. Karena dia kan mustahil. Makanya saya jangan pikir, aduh, saya mimpi saya besar untuk event, benar. Saya mimpi di Depok buka, di Bintaro buka, udah saya ada mimpi di kepala saya. Dan saya percaya kalau mimpi itu diserahkan pada Tuhan, pasti terjadi. Karena saya mau tutup dengan satu cerita. Saya lupa namanya, tapi saya suka baca cerita. Jadi gini, setiap malam ini anak tidur di atas plafon dia ada pesawat terbang yang diputar-putar begitu. Benar. Setiap dia berdoa terus begitu. Dia lihat terus kawan. Sampai dia mulai besar, dia bilang dia mau jadi pilot. Dia lihat terus, akhirnya dia jadi pilot. Amin. Waktu saya masih kecil, saya sering ke kantor papi saya. Saya bilang, saya mau kerja di bank. Ketika saya besar, benar-benar saya kerja di bank itu. Amin. Tiap kali saya duduk di kantor papi saya mau kerja di bank itu, Pak. Tapi dalam hati nih. Dan ketika saya kerja, pertama kali saya kerja di bank itu. Saya nggak boleh sebut karena ini kan nggak boleh sebut merek di sini kan. Tapi di bank itu saya kerja. Terus saya dulu, saya lupa tuh. Waktu saya mulai renung-renungin, saya, oh iya ya, dulu dari ruangan papi, saya sudah dalam kantor itu, keren loh, orang kerja di bank, pakai seragam kan gitu kan, pakai dasi, ya kan. Di situ, putar-putar di situ saya. Oh. Jadi saya sekarang berpikir seperti itu. Saya mau event jadi besar. Bukan saya mau cari nama, enggak. Saya gembala atau berarti yang enggak cari apa-apa di pelayanan. Kalau saya mau cari nama, saya jungkir balik, saya gedein, saya punya podcast. Ini saya lagi bikin podcast juga saya. Di apartemen saya lagi setting buat podcast. Podcastnya 2, podcast untuk kerjaan, terus ada kedua given backgroundnya. Kenapa? Selalu mesti ada pelayanan buat hidup saya. Jadi saya mau jadi besar. Nah, saya nggak minta apa-apa buat jemaat. Mari kita imani bersama, ya. Kita jadi besar gereja ini. Kamunya sama tadi yang itu. Ibu Kristen yang bisa jadi besar. Yang lain suka-suka lupa kepalanya. Mau suka-suka dulu, tapi tugas saya berdoakan jemaat saya. Sekarang saya makin hafal nama-nama jemaat semua. Karena tiap hari saya doain terus. Mau tahu cara doa saya? Ini kan ada nama-nama di sini di grup news itu kan. Satu-satu saya urut. Bu Christine dan mana? Bu Evi, Joshua, Bro Thomas, Pak Steven, Pak Indra, Antena. Itu cara doa saya. Erik, tenang Erik, pasti gue sebutin. Makanya Tuhan tahu saya mencintai jemaat ini, makanya Dia mulai buka jalan pelayanan kita. Sekarang 2022, adu cepat kita datang gereja. Dulu 2021 boleh buat saya terlambat, sampai mau dikasih kebingkisan jam dinding sama Ibu Tante Eda supaya saya jauh terlambat.
Boleh deh. 2022 kita adu cepat tentang gereja. Gue udah dikasih jam dinding, pas saya buka di rumah, maksudnya apa dia di mobil? Wah, maksudnya apa? Untung saya pendeta, nih, untuk pendeta Given sekarang cuek, ya kan? Tapi masukin di hati untuk bertobat, bukan sakit hati untuk marah. Enggak pernah. Saya nggak pernah adu, saya untuk orang tuh masuk kuping kiri mobil saya, kuping saya nggak tipis. Ibu Vera kuasain saya, Ibu Vera. Bagaimana marah saya? Karena saya dari pagi lupa baca WA-nya Bu Vera. Saya bilang ke Bu Vera, sejak kapan saya marah sama orang, Bu Vera? Ya kan? Saya ini kuping saya nggak tipis. Karena saya bilang begitu, saya dikasih nastar waktu acara kemarin. Begitu. Saya banyak dapat bingkisan dari teman-teman saya bisnis. Tapi yang saya suka, jemaat sini yang tahu, saya punya hobi makan nastar. Langsung saya bilang di rumah, ini boleh dimakan, yang ini jangan sesuatu, biar gue makan. Jadi firman Tuhan saya banyak melebarkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bukan baik-baik nih. Pesan Natal saya, ya, pesan kita untuk 2020 semua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita cita-citakan untuk keluarga kita, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena firman yang Kau berikan kepada hamba telah hamba sampaikan Tuhan. Hamba sendiri berkati oleh firman-Mu, oleh pengajaran-Mu, dan hamba percaya jemaat yang bercinta ini akan diberkati, dan ayat ini menjadi pegangan kami Tuhan di tahun 2022, sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Jemaat Given yang ada di saat ini, satu persatu yang ada, hamba doakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil Tuhan. Karena mereka bekerja keras, mereka bangun pagi-pagi, mereka berusaha, mereka mencari yang terbaik, mereka kerja dengan jujur. Berkati mereka Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati mereka, mereka dapat menjadi terang, dan mereka saksikan, oh Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang mati, Allah yang bangkit, Allah yang lahir, mati dan bangkit, yang ada dalam hati kami dan pikiran ini. Itu yang membawa kami yakin